Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya dengan mahasiswi DDR Vina. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas kuliah yang berjudul Patroli Siber dalam Mencegah Kejahatan dan Upaya Peningkatan Literasi Digital dalam menghadapi kejahatan online dengan patroli siber dan literasi digital. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Suryanita, dan kepada rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya. Adapun latar belakang dari presentasi ini adalah eh, terkait dengan peningkatan penggunaan internet yang akhir-akhir ini sangat marak digunakan oleh hampir segala umur, semua kalangan. Kemudian yang menyebabkan dari penggunaan internet tersebut terjadinya kejahatan online yang memang semakin meningkat. Kemudian akibat kejahatan online tersebut timbul ancaman terhadap keamanan siber. Sehingga dalam hal ini diperlukan peran patroli siber untuk mengetahui seberapa pentingnya literasi digital. Karena memang dalam dalam hal tersebut terjadi kesenjangan dalam literasi digital. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, kami dapat mengambil satu tema, yaitu bagaimana hubungan antara patroli siber, literasi digital, dan upaya menghadapi kejahatan online. Adapun perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, ada 3 perumusan masalah, yaitu bagaimana peran patroli siber dalam menghadapi kejahatan online, kemudian apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh patroli siber dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan online, kemudian strategi patroli siber dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna menghadapi ancaman kejahatan online. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan peran patroli siber dalam menghadapi kejahatan online, menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh patroli siber dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan online, dan merumuskan strategi patroli siber dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna menghadapi ancaman kejahatan online. Manfaat praktis dan manfaat teoritis yang dapat diambil dalam presentasi kami ini adalah: satu, penelitian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana patroli siber dan literasi digital bersama-sama dapat meningkatkan keamanan siber, sehingga dapat membantu organisasi ini dan individu di dalamnya untuk melindungi data mereka dari serangan siber dan mengurangi risiko menjadi korban kejahatan online. Kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan online, termasuk peraturan yang lebih baik terkait dengan perlindungan data, privacy online, dan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Kemudian penelitian ini dapat memberikan panduan untuk mengembangkan program literasi digital yang lebih efektif, sehingga membantu masyarakat dalam memahami risiko online, mengidentifikasi tindakan yang sama, kemudian melindungi diri mereka sendiri secara online. Penelitian ini harapannya dapat menambahkan pengetahuan baru dalam bidang cyber security dan literasi digital, sehingga dapat membantu mengisi kesenjangan dalam literatur ilmiah tentang bagaimana dua faktor ini berinteraksi dalam menghadapi kejahatan online. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori tentang kejahatan online dan strategi penanganan hukum yang efektif dalam menghadapinya, yang selanjutnya akan bermanfaat bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini. Hasil penelitian ini dapat mengilhami penelitian selanjutnya dalam bidang keamanan siber, literasi digital, dan pencegahan kejahatan online, sehingga di dalam penelitian lanjutan dapat mempermudah pemahaman tentang topik ini. Kajian teori dan kerangka pemikiran. Dari penjelasan kami di atas, dalam hal ini kami ambil 3 teori, yaitu teori keamanan siber, teori manajemen keamanan informasi, teori inovasi, yang diikuti dengan konsep patroli siber, konsep literasi digital, dan konsep kejahatan online. Untuk mempermudah kerangka pemikiran, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditambah dengan Surat Edaran Kapolri bernomor SE 2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, menjadi dasar untuk dilakukannya patroli siber. Karena memang kejahatan online semakin meningkat. Kemudian
tujuan dari patroli siber tersebut untuk patroli dan literasi digital. Yang dalam hal ini kami bagi dua, yaitu terkait dengan tantangan, di mana dalam tantangan ini menggunakan teori keamanan siber dan teori manajemen keamanan informasi. Sementara yang satu hal lagi yaitu pengembangan strategi dengan menggunakan teori inovasi. Yang mana ini nanti akan bertujuan untuk bagaimana masyarakat mampu mengenali dan mencegah kejahatan online secara mandiri guna terwujudnya situasi Kamtibmas. Adapun metode penelitian, tipenya adalah tipe penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya eksploratif, menggunakan sumber data premier dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan studi dokumen. Untuk teknis analisa sendiri yaitu sajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk peran patroli siber dalam menghadapi kejahatan online, kami jelaskan 8, yaitu 1, pendeteksi dan pencegahan antara ancaman siber, kemudian investigasi kejahatan online, edukasi dan literasi digital, pengembangan kebijakan dan standar keamanan. Kemudian ada respons krisis, pengembangan keahlian teknis, kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, pemantauan keamanan online berkelanjutan. Namun ada juga tantangan utama yang dihadapi oleh patroli siber dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan online. Salah satunya kami jelaskan satu persatu, yaitu satu adalah kompleksitas ancaman kejahatan online yang terus berkembang dengan metode serangan yang semakin canggih dan beragam. Kemudian anonimitas pelaku, di mana pelaku menghidden atau menyembunyikan profil dari diri masing-masing sehingga mempersulit dalam patroli siber tersebut. Kemudian hukum yang tidak konsisten antara yurisdiksi dengan upaya penegakan hukum lintas batas. Kemudian keterbatasan sumber daya, yaitu sumber daya dari Polri sendiri yang dalam hal ini belum diikuti dengan SDM yang memadai. Belum dikatakan polisi mampu mengimbangi bagaimana kemajuan teknologi itu sendiri. Kemudian tidak semua anggota patroli siber memiliki keterampilan atau pelatihan yang memadai untuk menghadapi serangan yang kompleks. Sehingga ancaman siber dapat datang dari berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Pelaku kejahatan siber dapat beroperasi dari negara-negara dengan undang-undang yang tidak tegas terkait kejahatan siber sehingga sulit untuk menindak mereka secara efektif. Selain itu, penegakan hukum dalam beberapa kasus harus mempertimbangkan hak privasi individu yang terlibat dalam investigasi. Kemudian kehadiran dark web juga yang tidak dapat diakses dengan mudah menjadi salah satu tantangan yang dapat dihadapi oleh patroli siber. Ditambah dengan beberapa serangan siber, yaitu upaya dari negara-negara asing untuk mencuri informasi penting atau merusak infrastruktur kritis. Kemudian kesadaran publik yang terbatas. Adapun strategi patroli siber dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna menghadapi ancaman kejahatan online. Yaitu 1, patroli siber dapat mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan berbagai kelompok usia dan tingkat pemahaman. Nah, dalam hal ini, program ini dapat mencakup pelajaran tentang penggunaan aman internet, pengenalan ancaman siber, dan praktek terbaik dalam menjaga keamanan online. Kemudian tim patroli siber dapat mengorganisir kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang ancaman kejahatan online dengan melibatkan media sosial, webinar, seminar, atau pameran untuk mencapai berbagai kelompok masyarakat. Kemudian patroli siber dapat bekerjasama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasi literasi digital dalam kurikulum. Patroli siber juga dapat membuat atau mendistribusikan panduan, brosur, atau sumber informasi online tentang praktik keamanan siber. Ini dapat mencakup cara membuat kata sandi yang kuat, mengenali phishing, dan melindungi informasi pribadi. Kemudian kolaborasi dengan industri dan komunitas online terkait. Strategi yang lainnya yaitu menyediakan sumber daya online seperti video edukasi, kursus daring, dan bahan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat bebas. Patroli siber juga dapat meluncurkan program mentorship di mana mereka yang memiliki keahlian dalam keamanan siber memberikan bimbingan kepada individu atau kelompok yang ingin memahami lebih dalam tentang literasi digital dan keamanan online. Pengembangan aplikasi dan alat pendidikan untuk mempraktik keamanan siber dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian langkah berikutnya yaitu patroli siber perlu mengukur efektivitas program dan kampanye literasi digital mereka secara berkala.
Patroli siber harus memberikan saluran untuk pertanyaan dan pengaduan masyarakat tentang keamanan siber. Mereka harus siap memberikan bantuan dan jawaban atas kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat kami ambil kesimpulan dan saran. Berikut beberapa kesimpulan, yaitu patroli siber memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan mencegah ancaman siber, melakukan pendidikan kejahatan online berupa edukasi digital, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan respon krisis. Mereka yang terus mengembangkan keahlian teknis, berkolaborasi dengan lembaga terkait, dan melakukan pemantauan keamanan online berkelanjutan. Kemudian patroli siber menghadapi sejumlah tantangan utama, seperti kompleksitasnya ancaman siber yang berkembang, anonimitas pelaku, perbedaan hukum antara yurisdiksi, sumber daya terbatas, keterampilan yang tidak memadai, ancaman global, kebijakan privacy, dark web, serangan negara asing, dan kesadaran publik yang kurang. Patroli siber dapat mencapai tujuan literasi digital dan keamanan siber melalui strategi seperti program pendidikan, kampanye kesadaran, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, panduan informasi, kerjasama dengan industri online, sumber daya online, program mentorship, aplikasi edukasi, evaluasi dampak, dan respon terhadap pertanyaan masyarakat. Beberapa saran yang perlu kami sampaikan yaitu, satu, diperlukan pengukuran mendalam tentang sejauh mana patroli siber efektif dalam mendeteksi dan mencegah ancaman siber, serta kemampuan mereka dalam melakukan penyelidikan kejahatan online. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi sejauh mana program literasi digital yang diberikan oleh patroli siber mempengaruhi tingkat keamanan siber di masyarakat. Diperlukan eksplorasi hasil dari kolaborasi antara patroli siber dan industri online dalam hal meningkatkan keamanan siber. Juga diperlukan pengembangan dan evaluasi alat-alat edukasi berbasis teknologi yang digunakan oleh patroli siber. Demikian pemaparan presentasi tugas kuliah saya hari ini. Mohon masukan dan saran dari Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.